teman-teman. Jumpa lagi di ibadah Eko Kids. Perkenalkan, nama saya Rehuel. Dan saya Dea. Hari ini kita ngapain? Kita mau merayakan Hari Kemerdekaan negara kita. Kita Ya kan, negara Indonesia negara kita. bisa aja. Nah, ayo teman-teman, kita semua berdiri dan mengucapkan Indonesia Merdeka. Ayo, saya Rehuel hitung ya. 1, 2, 3. Indonesia Merdeka. Satu kali lagi dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Indonesia Merdeka. Ya, sebelum memulai ibadah kita, ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami akan mulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Indonesia Merdeka. Indonesia tempat kelahiranku, negara yang indah dan makmur, dengan berbagai macam budaya. Aku cinta Indonesia. Ya Tuhan, Indonesia milikmu, yang telah Kau ciptakan dengan kasih-Mu. Di tengah duka Indonesia, kami berdoa. Di saat badai menghantam, kami berjuang. Bukan dengan tetesan darah, bukan dengan senjata perang, tetapi dengan prestasiku memperjuangkan Indonesiaku. Tangan kami terangkat, memohon ampunan-Mu. Hati kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Tuhan, berkatilah Indonesia. Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Merdeka! Tuhan Yesus, berkatilah Pak Presiden, Wakil Presiden dengan Menteri. Berkatilah Indonesia. Tuhan Yesus, ampunilah Indonesia, pulihkan Indonesia. Tuhan Yesus, satukanlah Indonesia. Biarlah rakyat Indonesia hidup saling mengasihi, dan Indonesia pasti bisa menghadapi situasi pandemi saat ini, dan pandemi segera berlalu. Berkatilah bangsa ini, berkatilah perekonomian Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Salam kemerdekaan buat kita semua. Merdeka! Beberapa hari yang lalu, Indonesia, negara kita, telah merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Adik-adik pasti sudah belajar sejarah juga kan di sekolah adik-adik tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan atas bangsa Jepang yang pada saat itu sedang menjajah negara kita. Adik-adik tahu nggak kalau pada saat itu pahlawan-pahlawan kemerdekaan negara kita melawan penjajah bangsa Jepang dengan menggunakan apa? Pahlawan kita hanya menggunakan senjata seadanya. Bahkan ada yang menggunakan bambu runcing. Sedangkan tentara Jepang pada saat itu sudah menggunakan senjata-senjata yang canggih. Tapi bagaimana pahlawan-pahlawan perjuangan kita bisa menang? Ternyata mereka punya semangat juang yang tinggi. Akhirnya mereka bisa mengalahkan tentara Jepang dan Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Lalu, kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus merdeka dari apa ya? Nah, adik-adik, sekarang kita sudah merdeka dari belenggu dosa. Kita baca ayat dulu yuk. Dalam Roma 6 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Tuhan Yesus telah memerdekakan hidup kita, memerdekakan hidup adik-adik, hidup papi mami dan semuanya dengan
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita, dari dosa masa lalu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang, melalui keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kemudian, setelah Tuhan memerdekakan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita santai-santai aja? Apakah kita ya udah kita diem aja, kan kita sudah dimerdekakan? Nggak gitu adik-adik. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita harus kita pertahankan. Harus kita apa adik-adik? Pertahankan. Harus kita pelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa kita mempertahankan keselamatan kita? Dengan cara apa kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita? Kita baca satu ayat lagi. Adik-adik buka dulu Alkitabnya ya. Yang sudah siap buka Alkitab katakan amin. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah itu maksudnya bisa juga pakailah atau gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Adik-adik tahu nggak perlengkapan senjata Allah itu apa aja? Ada satu lagu sekolah minggu yang kakak percaya adik-adik sudah tahu lagu ini. Lagunya berkata gini adik-adik, ku tentara kecilnya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan, firman yang kugunakan. Lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kanan, bersama teman, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Adik-adik tahu kan lagunya? Pasti tahu dong. Ya, dalam lagu itu dikatakan kita lawan dengan firman Tuhan. Kita menang dengan iman. Jadi perlengkapan senjata Allah yang dimaksud di sini adalah salah satunya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan. Karena hanya dengan firman Tuhan, dengan berdoa, kita memiliki iman yang kuat, kita tidak mudah dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis yang seperti apa sih kak? Nah, sekarang adik-adik kita tahu sendiri ya, adik-adik masih sekolahnya online, ibadah online, apalagi online. Mungkin adik-adik lesnya online juga. Semua sekarang masih serba online. Hal online kan kita nggak tatap muka nih. Ibu atau bapak guru kita hanya melihat kita melalui layar kamera. Paling setengah badan gini. Kalau di depan sini ada buku juga nggak lihat. Terus adik-adik lagi sekolah nih ceritanya, atau lagi mengerjakan ujian. Ada bisikan. Nyontek aja deh. Buka buku aja deh. Pakai kalkulator aja lah hitungnya. Nah, itu salah satu tipu muslihat iblis yang mempengaruhi adik-adik, mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang tidak baik, pengaruh yang negatif dengan cara nyontek atau kita tidak jujur. Dengan cara itu iblis menyerang kita adik-adik. Makanya kita harus menggunakan setiap hari perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ketika ada bisik-bisikan atau ada pengaruh, kita suruh nyontek, kita suruh berbohong, tidak jujur, kita sudah kuat, kita tidak mudah tergoyahkan, karena kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, dan tidak tergoyahkan. Jadi kalau waktunya, kita harus belajar, oke, aku harus belajar dengan semangat. Waktunya kita berdoa, ya kita berdoa. Waktunya kita ibadah online, kita ibadah online. Waktunya kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Waktunya kita beribadah, kita beribadah. Waktunya kita
Apalagi adik-adik belajar ya kita harus belajar. Gitu. Terus supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah kita, ujian-ujian kita dengan baik ya dengan cara belajar, bukan dengan nyontek. Jadi kita meskipun sekolah online, kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan jujur. Ya, seperti itu adik-adik. Lantas tipu muslihat iblis yang seperti apa lagi ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang? Yang kedua, iblis bisa mempengaruhi kita untuk malas. Adik-adik malas berdoa. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, kalau memang waktunya kita berdoa, kita tidak boleh malas. Waktunya belajar. Pokoknya iblis bisa mempengaruhi adik-adik itu supaya tidak melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Supaya kita bermalas-malasan aja deh. Malas. Pokoknya semuanya serba malas-malas. Apa aja coba? Malas baca firman Tuhan. Malas berdoa. Malas beribadah. Malas bantu papa dan mama. Bantu orang tua. Terus malas mandi juga ada. Terus malas apa lagi? Pokoknya semua yang berhubungan dengan malas-malas itu bisa iblis pengaruhi buat kita. Tapi kalau setiap hari kita selalu menggunakan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah, adik-adik setiap hari baca firman, adik-adik selalu berdoa, kakak percaya adik-adik akan selalu mempunyai iman yang kuat yang tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh si iblis. Sampai akhirnya adik-adik bisa menang, adik-adik bisa merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari ketidakjujuran, merdeka dari kemalasan dalam kehidupan kita. Itu dalam kehidupan pribadi kita. Terus kalau dalam negara kita kak, kan kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan buat negara kita? Bukan apa yang kita terima aja loh. Kita sudah diberikan kemerdekaan karena perjuangan pahlawan-pahlawan negara kita. Tapi apa yang bisa kita berikan buat negara kita karena kita sudah merdeka? Ada satu yang adik-adik bisa lakukan. Dan kakak percaya adik-adik semua bisa lakukan kapanpun, dimanapun adik-adik berada. Mulai dari adik-adik kelas baby, kelas grow, kelas smart, excellent, victory, English class, sampai adik-adik yang biasa ibadah di ibadah sore Eko Kids. Kakak percaya adik-adik bisa melakukannya, yaitu adik-adik bisa berdoa. Berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kalau kita sudah dimerdekakan, negara kita sudah merdeka, kita bisa berdoa untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk keamanan negara kita, agar negara kita menjadi negara yang aman, negara yang damai, dan memiliki persatuan yang kuat adik-adik. Supaya kita bisa merdeka, adik-adik bisa kembali sekolah dengan bebas, kita bisa beraktivitas, kita bisa jalan-jalan, tanpa ada ketakutan-ketakutan seperti masa sekarang ini. Di tengah pandemi yang masih terjadi, kita bisa berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan negeri kita, biar pandemi ini segera berlalu. Indonesia menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang bersatu. Terus dengan cara apa lagi adik-adik selain kita berdoa buat bangsa dan negara kita? Adik-adik juga bisa memberikan prestasi. Meskipun sekarang kita lagi sekolah online, adik-adik tetap bisa berprestasi. Adik-adik tetap bisa memberikan yang terbaik di dalam pendidikan adik-adik. Nggak ada alasan untuk kita tidak berprestasi. Makanya kalau kita bisa melawan tipu muslihat iblis, kita bisa menang dari godaan-godaan iblis, kita tidak malas, kita tidak berbohong, kita selalu jujur. Kakak percaya adik-adik Eko Kids akan tetap bisa menjadi adik-adik yang berprestasi. Seperti contohnya atlet-atlet yang sekarang sedang bertarung dalam Olimpiade. Begitu juga dengan adik-adik. Nggak tertutup kemungkinan loh, suatu saat nanti salah satu atau bahkan semua adik-adik Eko Kids bisa menjadi adik-adik yang bisa mewakili negara kita. Melalui apa? Bisa aja dengan kompetisi yang diadakan di sekolah atau pendidikan, mulai dari tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Sekarang bukan waktunya lagi adik-adik kita berperang dengan senjata, berperang dengan otot. Sudah bukan waktunya.
Tapi sekarang waktunya kita berperang dengan prestasi kita. Kalau adik-adik bisa menjadi perwakilan salah satu negara kita dalam berkompetisi dalam jenjang internasional dengan negara-negara lain, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat pertama, udah pasti buat papa dan mama, buat orang tua, terus buat bangsa dan negara, dan yang pasti Tuhan Yesus disenangkan karena adik-adik bisa menjadi adik-adik yang berprestasi dan berguna buat bangsa dan negara. Demikian adik-adik, biar semangat perjuangan, semangat kemerdekaan Indonesia bisa menjadikan adik-adik menjadi adik-adik yang berprestasi. Karena adik-adik Ekokid setiap hari selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan selalu baca setiap hari, adik-adik selalu berdoa, sehingga adik-adik mempunyai iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Yuk kita baca sekali lagi firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu renungannya. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online Ekokid. Selamat berjuang, selamat menjadi pemenang. Merdeka! Kakak juga mau menyampaikan selamat datang buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Ekokid. Selamat bergabung adik-adik, selamat datang. Dan kakak juga mau memberikan informasi untuk adik-adik yang baru pertama kali bergabung. Adik-adik boleh tergabung juga dalam small group Ekokid. Di dalam small group ada kegiatan-kegiatan yang adik-adik bisa ikutin, dan kakak harap adik-adik bisa selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam small group sebagai bentuk komunikasi kita secara online. Dan untuk adik-adik yang mau bergabung dengan small group Ekokid bisa menghubungi nomor yang berikut ini. Oke adik-adik, sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan, Tuhan sudah memberikan kami keselamatan, dan kami percaya Tuhan terus memberikan kami kekuatan biar kami bisa mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dengan cara kami menjadi anak yang terus taat membaca firman Tuhan, terus taat berdoa, sehingga kami boleh mempunyai iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami, biar persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati Papa dan Mama kami, Tuhan berkati usaha bisnis pekerjaan Papa dan Mama kami, biar tetap dan terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik, adik-adik angkat tangannya, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan menjadikan adik-adik anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Masa depan yang indah, cerah dan pengharapan Tuhan Yesus berikan buat adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Anak-anak Garuda terbang menatap matahari, sayapku mengepak cakrawala, menatap tajam hidup pertiwi. Kami bukanlah seorang pecundang merah putih, tetapi dada kita bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang
kami anak-anak Garuda. Ukir prestasi, wujudkan mimpi, berikan janji melindungi. Bhinneka Tunggal Ika sejati. Kami bukanlah seorang pecundang, merah putih tetap di dada kita. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta. Indonesia, Indonesia. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Eko Kid, sekarang kakak mau beres-beres nih biar rumahnya jadi bagus, rapi, bersih. Adik-adik nemenin kakak ya. Yuk.